Assalamualaikum. Ohayo gozaimasu minasan. Kembali lagi bersama aku Afifa. Terima kasih buat kalian yang udah nonton vlog aku. Karena aku masih karantina mandiri di Jepang, jadi aku hanya bisa di rumah aja, belum bisa pergi kemana-mana. Dan vlog aku kali ini kita mau belajar bersama. Aku mau kasih informasi buat kalian cara memisahkan sampah dan membuang sampah di Jepang. Karena kalian wajib tahu ketika kalian tinggal di Jepang, kalian harus tahu cara memisahkan sampah dan membuang sampah di Jepang. Karena ini benar-benar penting banget dan penting banget. Kalau misalkan di Indonesia itu kan memisahkan sampah itu biasanya ada 3 tipe, yaitu sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya. Nah, itu biasanya tempat sampah itu cuma adanya di mall-mall, di tempat umum. Tapi kalau misalkan di rumah, itu masih jarang kan yang menerapkan sistem kayak gitu. Malah orang-orang buangnya tuh ya udah gitu dicampur aduk sampahnya. Nah, kalau di Jepang itu beda. Pantesan di Jepang itu negaranya bersih banget karena orangnya emang bener-bener tertib dan peraturannya serta sistemnya itu bagus banget gitu. Dan di sini aku ada terbalik. Ada Yashioshi Gomi Shushu Kalenda. Ini artinya adalah kalender pengumpulan sampah di kota Yashioshi. Nah, kalender ini untuk menentukan jadwal-jadwal pembuangan sampah. Jadi buang sampahnya aja harus diatur pakai jadwal gitu. Dan kalender ini berisinya tertulisnya itu kebanyakan kanji. Apalah dayaku yang bahasa Jepangnya masih standar tarif rendah banget dan tahu cuma sedikit doang. Jadi aku mohon bantuan minasang buat ngasih tahu aku, buat nambahin tentang cara memisahkan sampah dan buang sampah di Jepang. Jadi aku hanya memberitahu garis besar, tapi kalau pasti banyak kekurangan, tolong bantu aku tambahin kekurangannya itu di kolom komentar ya. Bantuin aku ya. Otsukare sama des. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, kalender ini bener-bener kayak kalender. Kita buka. Di sini itu kalendernya berurutan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Jadi setiap bulan itu dari setiap bulan itu selalu ada jadwalnya gitu. Apa sih, nggak jelas banget Viva ngomongnya. Maaf ya. Nah, lanjut aja deh karena sekarang itu bulan Januari tahun 2021, langsung aja kita buka ke bulan Januari tahun 2021. Nah, ini dia. Bulan Januari ya, tahun 2021. Aku langsung jelasin aja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kalender pengumpulan sampah pada bulan Januari tahun 2021. Nah, ini kalendernya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 udah ada jadwalnya. Jadi kalau di Jepang itu ada 5 sistem pemisahan sampah. Kalau misalkan di tanggal 1 ini ada tulisannya. Tulisannya itu gomi no shushu wa arimasen. Itu artinya tidak ada pengumpulan sampah. Sama seperti tanggal 2, gomi no shushu wa arimasen, tidak ada pengumpulan sampah. Sama seperti tanggal 3 di hari Minggu, kosong ya, ke bawah. Tanggal 5 sampai 12, 19, 26 juga tidak ada, kosong. Yang seperti ini pokoknya kosong. Berarti yang ada jadwal itu di hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Sabtu. Tapi jadwalnya itu sampahnya berbeda-beda. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Ini ada sampah moeru gomi. Artinya itu sampah yang bisa dibakar. Selanjutnya, di sini ada sampah bin kang. Bin itu artinya botol kaca dan kang itu artinya kaleng-kaleng. Terus selanjutnya di sini ada kami dan kire itu kertas dan kain, kertas seperti kardus, sama contohnya seperti ini ya, kardus. Terus selanjutnya di sini ada yang di bawahnya moenai gomi, yaitu sampah yang tidak bisa dibakar. Selanjutnya yang terakhir ada petoboturu, yaitu botol plastik. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke
cara memisahkan sampahnya itu masuk ke kategori yang mana sih sampah-sampah ini semua. Oke, kita lanjut ke halaman yang ada di sini. Nah, bingung pasti kalian karena kebantu juga ada gambar-gambar di sini, jadi memudahkan. Nah, moirugami ini adalah sampah yang bisa dibakar seperti sampah limbah makanan, limbah dapur kalian. Jangan lupa sampahnya itu harus dicuci. Sampah bekas kayak ikan atau apapun itu yang kotor sebelum kalian buang harus kalian cuci dulu. Selanjutnya, sampah yang besar-besar seperti ini kayak bekas styrofoam ini harus dipotong kecil-kecil. Sampah yang seperti tong ini harus dikosongkan. Sampah popok-popok seperti ini harus dicuci terlebih dahulu. Jadi harus bersih, sebelum dibuang itu harus bersih. Terus kayak ini ada sampah kayak batang kayak gini tuh, lebarnya itu diameternya nggak boleh lebih dari 10 cm dan panjangnya nggak boleh lebih dari 50 cm. Terus selanjutnya di sini ada sampah yang moenaigomi yang tidak bisa dibakar. Yang tidak bisa dibakar kita langsung ngelihat contohnya aja, seperti ada kayak lampu, gas, korek gas, batu baterai. Terus ada bisa juga seperti sampah-sampah peralatan dapur seperti panci, penggorengan, dan lain sebagainya. Yang itu yang tidak bisa dibakar. Selanjutnya ini ada sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang kategori bisa didaur ulang ini masuk ke botol kaca, botol kaleng. Terus di sini ada kardus-kardus, kertas, dan caranya itu membuangnya juga harus semua yang air-air yang ada di dalam botol itu harus kosong dan bersih. Terus kardus-kardus kayak gini tuh nggak boleh langsung asal dibuang, jadi harus diikat menggunakan tali. Kardusnya tuh harus rapi, bener-bener kayak gini bentuknya, harus rapi kayak gini buang kardus. Terus selanjutnya ada petobotoru, sama air di dalam botolnya itu harus dibuang, labelnya harus dilepas dan harus dihancurkan. Bukan dihancurkan sampai hancur, bukan, tapi kayak ya seperti gambar nih, diremes gitu. Harus seperti itu. Dan caranya itu buat memasukkan sampah-sampah ini harus ke dalam kantong plastik. Plastiknya tuh harus plastik bening yang terbuat dari plastik, bukan terbuat dari kain atau kertas. Nih, seperti contoh di gambar ini ya. Dimasukkan ke dalam plastik semua. Terus untuk sampah-sampah yang besar, yang kayak sampah-sampah elektronik kayak gini, kalau mau ngebuang harus menghubungi pihak, harus ke bagian kantor pemerintah, bagian lingkungan hidup gitu. Nanti ada nomor teleponnya, aku kasih tahu di depan. Jadi kita harus menghubungi dulu kalau kita mau membuang sampah-sampah seperti ini, dan itu nanti dikenakan biaya. Biayanya sekitar 150 yen kurang lebih. Karena ini kanji semua, nanti aku foto aja ya, dan kalian yang pinter bahasa Jepangnya minta tolong bantuin artiin ini artinya apa, karena aku bingung juga sih, ini kanji ya, bahasa Jepangku kan terbatas. Hehehe. Terus untuk sampah-sampah limbah perusahaan, limbah rumah sakit itu sama, harus ngehubungin pihak perusahaan divisi lingkungan hidup juga di balai kota pemerintah. Selesai. Ini nomor telepon, dan ini dia nomor telepon di depan. Buat kalian yang punya pertanyaan tentang cara membuang sampah di kota Yashiyoshi, khususnya di kota Yashiyoshi, Jepang, kalian bisa menghubungi bagian ke kantor pemerintah lingkungan hidup, bagian divisi daur ulang. Ini nomor teleponnya, kalian bisa telepon atau bisa mengunjungi beranda atau website kota Yashiyoshi di sini websitenya, kalian bisa buka. Dan kalau yang di sini itu untuk aplikasi untuk pembuangan sampah yang besar, kalian bisa menghubungi nomor di sini, nomor inilah pokoknya gitu. Terus apalagi ya, oh ya, ini aplikasinya, kalau kalian bisa
download aplikasi pemisahan atau pembuangan sampah di kota kalian itu maksudnya kota khusus di negara Jepang ya. Ini kalian bisa download aplikasinya. Dan nah, tadi itu adalah secara garis besarnya cara memisahkan sampah di Jepang. Dan kalau kalian masih bingung sampah tersebut masuk ke kategori mana, kalian bisa ngeliat di label kemasan produk makanan atau minuman yang kalian beli. Di sini ada contohnya seperti ini ya, ngeliatnya di label kayak gini tuh pura, artinya tuh plastik, atau PET itu botoru. Emang udah kelihatan sih ini masuknya ke kategori botol, dari bentuknya juga udah kelihatan ini botol. Iya, I know. Sama ya seperti botol minuman ini juga PET, ngeblur ya, maaf ya. Dan pura itu plastik, berarti masuk ke kategori botol plastik. Terus, nah contohnya seperti kemasan susu kayak gini, ini masuknya ke recycle atau recycle, barang yang bisa didaur ulang. Nah, ini terbuat dari kertas, dan ini nggak boleh langsung dibuang kayak gini aja. Nanti aku kasih tahu. Dan ini juga kemasan ini masuknya ke pura plastik. Gampang banget kan cara misahinnya, langsung aja buang ke bagian plastik. Ini juga bagian kami, pura kami, bisa kertas bisa plastik. Ini juga ya, udah jelas di belakangnya. Pokoknya simbol-simbol kali ini tuh ngebantu kalian banget buat memisahkan ini sampahnya masuk ke kategori mana. Ini pura, berarti plastik. Dan membuang sampah ini nggak boleh langsung dibuang kayak gini aja. Harus dibuat seperti ini. Harus dibuka dulu. Setelah dibuka digepengin seperti ini ya. Jadinya seperti ini, harus seperti ini. Nggak boleh langsung buang. Baru dia dibuang. Masuk. Terus seperti ini juga, ini labelnya ini harus dilepas, labelnya harus dilepas, tutupnya dilepas, dipisahin, baru dibuang. Emang sedikit ribet sih. Nah, terus buat kalian, kalian itu wajib mengeluarkan sampahnya juga, itu ada batas waktunya, yaitu sampai dengan jam 8 pagi. Jadi kalau udah lewat dari jam 8 pagi, kalian nggak bisa naruh sampah di tempat penampungan yang sudah disediakan. Jadi kalian pagi-pagi harus bangun buat naruh sampah di bawah. Kalau misalkan lewat dari jam 8, kalian harus di hari selanjutnya yang sampah kalian mau taruh, misalkan di Moerugomi, susah banget ngomongnya ya, Moerugomi. Nah, kalian harus di hari selanjutnya di jadwal sampah Moerugomi juga, nggak boleh dicampur sama sampah bingkang atau yang lainnya, karena nggak akan diambil sama petugas sampahnya. Kalian wajib ngambil lagi sampah kalian dan kalian bawa balik ke rumah kalian gitu. Jadi harus sesuai ya. Selanjutnya kalian wajib membeli plastik sampah untuk menampung sampah-sampah kalian. Ini wajib banget dibeli. Plastik ini tersedia di Daiso, di Hyakuen Shoppu, atau di Supa, di supermarket. Itu di mana-mana jual kantong plastik sampah khusus ya buat sampah. Di beberapa daerah di Jepang itu plastiknya tuh kantongnya harus khusus, ada tulisan nama daerah setiap mau buang sampah gitu. Tapi kalau khusus di kota Yashioshi tempat aku tinggal, plastik sampahnya itu apa tuh namanya, bening pokoknya polos. Nah, polos, jadi nggak ada tulisan nama daerahnya. Tapi kalau di beberapa tempat di kota di Jepang itu khusus harus ada nama daerahnya di kantong plastiknya. Tapi kalau di sini plastik polos saja nggak apa-apa, tapi khusus buat plastik sampah ini wajib beli, wajib semua punya. Nah, tadi adalah cara memisahkan sampah dan membuang sampah di Jepang secara garis besarnya. Walaupun aku tidak detail menjelaskannya, tapi setidaknya kalian sudah tahu secara garis besarnya cara memisahkan sampah dan membuang sampah di Jepang. Karena ini wajib banget buat kalian ketahui ketika kalian tinggal di Jepang. Dan buat kalian yang lebih tahu dan lebih berpengalaman cara membuang sampah di Jepang seperti itu, tolong bantu share ya di komen seperti apa. Karena aku tahu banget pasti masih banyak kekurangan yang tadi aku jelasin itu. Karena aduh pusing buat aku buat baca kanjinya, itu masih banyak kanji yang aku nggak tahu. Jadi
Nah, nanti aku kasih tahu tempat sampah di Jepang itu seperti apa dan mobil pengangkut sampahnya itu seperti apa. Karena kebetulan tadi pagi aku udah buang sampah kardus, sampah kardus. Jadi maaf ya aku nggak jelas. Pokoknya terima kasih banget buat kalian yang udah mau belajar bareng sama aku. Kita sama-sama belajar. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dan support aku. Walaupun aku bikin video ini hanya untuk mengisi kesedihan aku, kekosongan aku, karena aku sendirian di Jepang. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah support aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu aku di video selanjutnya ya. Bye-bye. 君から見た僕はきっとただの友達の友達、たかが縮みに向けられた笑顔があるならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もないでも見たい。隣で目覚めておはようと笑う君を会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違くたって偶然と夏の魔法と矢の力で僕のものになるわけないか。君の恋人になる人はモデル